Halo Sobat Aji, sekarang kita sudah sampai di Krishna Oleh-oleh Bali Bypass. Dan sekarang rencananya kita masih menunggu untuk kedatangan Bapak Menteri Pariwisata ya, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Kedatangan beliau ke sini tiada lain adalah mencoba untuk bertatap muka dengan Aji ya, sekalian mungkin menanyakan bagaimana sih perkembangan berkaitan dengan pariwisata yang ada di Bali ya. Karena ya seperti kita tahu Aji sendiri merupakan salah satu tokoh di bidang pariwisata ya. Jadi bagaimana perbincangannya dan bagaimana keseruannya di Krishna Oleh-oleh Bali Bypass, saksikan langsung tetap di Krishna Oleh-oleh Bali YouTube channel. Ciao ciao. Semuanya ini sudah saya cicipi Pak, dan enak Pak. Semua enak. Enak dan enak banget. Enak banget. Enak banget. Artisa itu deh sih. Anak pakai baju bagus. Gitu ya Pak. Yang penjualan paling tinggi baju pola, produknya Aji sendiri. Unggulan. Ya. Bahkan sekarang penjualan kedua untuk sambilan face susu Aji. Ya karena satu dia premium terus lebih tebal dan packagingnya gitu. Kalau enggak PSBB 360 bisa kita undang. Karena PSBB terima kasih. Ya sangat berharap sekali Pak Menteri kalau bisa ke Bali Utara. Bali Utara itu kangen. Nanti aku kasih tahu Pak. Dia kelola sama masyarakat. Boleh. Dan profitnya buat masyarakat. Jadi konsepnya hutan sosial. Iya, iya betul. Jadi masyarakat yang Iya. Aji kita rangkul. Sudah 100 nelayan, termasuk wali sungai ini kita punya kelola Pak. Pakai ini ada kuliner makan di tengah perahu. Gitu. Ya. Pak Aji melanjutkan pembicaraan sama Presiden. Ya, sudah beberapa dari Bali Sungai, kepala Bali Sungai sudah turun dan dari provinsi sudah turun. Ya, tapi kelanjutannya belum ada lagi. Jadi tokoh masyarakat yang bisa mengumpulkan, karena pemerintah nggak bisa mengerjakan, itu harus masyarakat, harus swasta, harus masyarakat, civil society yang menjalani. Orang nelayan udah siap semua. Dan kalau didukung, itu kan pelestarian juga. Betul. Nah kan permasalahannya kalau mangrove ini kan keputusan pusat Pak Menteri. Iya. Ya kalau kemarin Environmentalnya ya, harus dari pusat menyerahkan dulu ke Badung ini gitu. Iya. Kabupaten Bandung. Boleh dimainkan ini? Boleh. Ini apa isinya nih? Itu kacang hijau, bakpianya Aji. Pak Tom, Bapia Aji. Izin. Jahit sendiri sama istrinya Aji. Keluarga Aji di rumah nggak ada diem Pak Menteri? Sekarang sudah mulai banyak permintaan, kita jual juga di sini. Setiap hari istri jahit di rumah. Anak buat kue di rumah setiap hari. Juga sekarang banyak permintaan ini yang kipas ini. Ya. Kipas. Ini songket ya. Songket ya. Kalau endek ini juga Endek, Pak. ada kipasnya juga ya nanti. Kita belum bikin, mungkin ke depannya ada permintaan yang banyak adalah ini songket. Pembatasan itu sekarang hampir 1 bulan ini tidak bisa produksi lagi dan karyawan kami sudah kami rumahkan sebagian. Itu persoalannya. Kemudian apakah bisa kami minta untuk ada satu peraturan baru mungkin yang bisa dibuat begitu untuk memperlonggar karena ketergantungan kami itu dari para wisatawan yang datang di Bali. Ya, kalau itu sampai dibatasi demikian ketat, ya kita nggak bisa bergerak. Lama-lama ini kita mati suri ya. Ya, jadi kami mohon bagaimana dari Kementerian Pariwisata bisa membantu kami para UKM supaya bisa untuk kita mensuplai dan ada pergerakan di sana. Ya mungkin
ada kebijaksanaan dari Pak Menteri untuk melonggarkan sedikit istilahnya kebijaksanaan, tetapi tetap dilakukan social distancing sehingga UMKM yang ada di Bali dapat hidup lagi. Itu harapan kami kepada Bapak Menteri. Terima kasih. Ekonomi kami sudah disampaikan oleh Bapak. Saya hanya menyampaikan begini Pak, selain kelonggaran PSBB, saya pernah men-share ini saja ya Pak ya. Saya pernah melihat video dari Sri Lanka Pak. Sri Lanka saat ini sudah buka untuk turis. Bagaimana Sri Lanka itu menyiapkan step by step turis yang datang itu di dalam video itu, mulai dari di dalam pesawat, turun dari pesawat, disambut di bandara, kemudian ke hotel. Itu bagus sekali menurut saya, dan itu merupakan informasi yang informatif buat turis terutama internasional yang mau datang ke Bali, sehingga rasa nyaman dan aman dan tentunya menyenangkan itu akan didapat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bapak Menteri mohon izin, ternyata dari mereka begitu antusias. Dari tadi sudah deg-degan Pak Menteri, katanya aduh mau ngomong apa sama Pak Menteri, tapi yang ada di otak saya, benak saya banyak banget Mbak Ayu, katanya seperti itu. Ya udah, makanya mohon izin. Jadi itulah kurang lebih unek-unek dari para UKM kami yang ingin disampaikan kepada Bapak. Karena kehadiran Bapak itu ibaratnya matahari bagi kami Bapak. Terima kasih banyak sudah berkenan mendengarkan segala keluh kesah kami di sini selaku tadi perwakilan supplier atau para UKM kami yang ada di Krista. Kami sangat berharapkan barangkali Bapak berkenan menanggapi apa yang menjadi keluhan mereka. Adalah suatu kehormatan, kebahagiaan yang luar biasa bagi kami. Om Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ini sambil ngunyah pia ini, karena ditodong tadi sama Ibu. Enak sekali Pak. Pianya Pak. Pia ajik. Nah, ibu saya marah nih kalau saya ngomong ambil makan ini Pak. Tapi saya sangat prihatin Pak. Lagi Bu Indra, mana tadi Bu Indra? Bu Indra sama Pak Budi sama yang tadi Pak Immanuel. Makanya saya mau klarifikasi ke Pak Budi, saya bukan kunjungan ini, sebetulnya saya sudah berkantor di Bali untuk merasakan dan mendengar seperti ini. Kira-kira 2,5 bulan yang lalu saya bersama Pak Ajik membuat satu webinar. Nama webinarnya serisnya Duta Digital, karena saya ingin mendengar langsung dari Pak Ajik bagaimana Pak Ajik dan Krishna Group ini bisa melakukan langkah-langkah survival, langkah-langkah bertahan dan melakukan pivot untuk inovasi-inovasi mulai dari masker sampai pia, kacang dan lain sebagainya. Nah, tadi saya sama Pak Kadis dan teman-teman yang mewakili pemerintahan juga sudah mencatat beberapa harapannya. Saya nggak mau muluk-muluk Pak, saya juga pengusaha kok sebetulnya. DNA saya itu entrepreneur, jadi saya tahu teman-teman punya harapan tinggi ya, dari Bali Farm. Apa kabar Bali Farm? Ada yang dodol tadi, dodol salak. Mana dodol salak tadi? Dodol salak di belakangnya. Semuanya pasti berharap adanya kelonggaran. Tapi saya ingatkan bahwa kita di tengah-tengah pandemi harus beradaptasi. Dan tadi saya lihat protokol kesehatannya sudah cukup ketat dan disiplin. Kita tingkatkan terus. Kami di pemerintah juga akan mendorong 3T, jadi 3M untuk masyarakat. 3T pemerintah, testing, tracing, dan treatment. Dan sekarang ada vaksin. Dan saya lagi melobi saudara-saudara saya, rekan-rekan saya di pusat untuk memberikan prioritas vaksinasi khusus untuk daerah yang sangat bergantung pada pariwisata, itu Bali salah satunya. Jadi ada 350 miliar yang dipotong dihemat oleh Kementerian Keuangan. Saya bilang saya rela
kalau dipotong selama program vaksinasi itu ditujukan untuk daerah pariwisata dan ekonomi kreatif, dan Bali lah prioritas utama kita. Jadi kedua, mengenai tadi masukan yang PPKM dan segala macam itu semua tergantung daripada data kita. Kalau data kita mengizinkan, saya pasti dorong. Ada yang pembicaraan mengenai FCC, Free COVID Corridor, sering didengar lebih sering dengan green zone atau travel bubble, apapun namanya itu. Pokoknya saya pakai helm aja, saya ngadepin teman-teman saya untuk mendorong agar segera diwujudkan. Tentunya dengan kedisiplinan kita, mudah-mudahan doa kita semua agar pandemi ini bisa kita atasi. Nah, saya juga salut sama Pak Ajik ini. Nah, Pak Ajik ini nggak pernah berhenti, dia selalu berinovasi, dan ini mestinya menjadi salah satu inspirasi buat kita. Mohon Pak Ajik bisa menyebarkan nih semangat ini melalui channel YouTube-nya. Nama channel YouTube-nya apa? Krishna Oleh-Oleh. Tolong ditekan tombol merah, pencet tombol merah, Krishna Oleh-Oleh. Subscribe. Sekalian juga subscribe Sandi Uno TV. Untuk kita bangkit Bali. Siap semuanya? Ya. Semangat semuanya? Semangat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Jadi kalau misalnya PPKM mudah-mudahan dengan data yang lebih bisa ditekan dari jumlah penularan, saya melihatnya justru bukan dari jam operasinya, tapi dari crowd controlnya ini, dari jumlah masyarakat yang datang ke sini. Dan kita ingin mendorong para UMKM, karena tadi mungkin ada 350 lebih, tapi yang karena dibatasi hanya 21 yang hadir. Itu jumlah lapangan kerjanya di Krishna Group aja ada 3.000 lebih ya, 3.000 tambah yang UMKM tadi sangat-sangat terdampak dengan pandemi ini. Jadi mudah-mudahan Pak Ajik kita terus diberikan masukan sehingga motivasi teman-teman UMKM bisa bangkit. Mungkin Pak Ajik ada pesan buat masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif. Pak Menteri, kalau begitu nanti pandemi berakhir, para UMKM di Bali kita siap undang semuanya, kurang lebih mungkin total sebali 1.000 lebih. Dan untuk masyarakat dan para UMKM tetap semangat, jangan putus asa. Harus di masa pandemi ini harus tetap inovasi dan kreatif. Makanya saya selalu koordinasi dengan para UMKM, harus inovasi. Kalau tidak inovasi nanti berat nanti ke depan. Nah, makanya saya berharap buat para UMKM semuanya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, dan mudah-mudahan Pak Menteri juga siap memfasilitasi di pertemuan nanti para UMKM sebali, kita siap undang semuanya. Oke, jadi kita dengar tadi langsung, terus saya udah diundang juga untuk podcastnya Krishna Oleh-Oleh di rumah itu ya. Kalau bisa Pak, kapan ada waktu podcast ke rumah sama ke produksi kacang sama Pak Yusuf Haji. Kebetulan Reza ini suka kacang, tadi dia koleksi kacang, jadi kita pengen lihat produksi kacangnya nggak terlalu jauh dari sini ya. Kalau produksi kacang di Singaraja. Oh, di Singaraja. Kalau kue susu ada di sini. Kalau kue susu yang di sini. Dari sini. Baik. Ya. Kita nanti akan ada konten dari rumahnya langsung. Iya. Bro, Haji. Ya. Makin cepat makin baik. Makin cepat, lebih cepat lebih baik. Halo Sobat Haji, sekarang kita lagi bersama dengan Bapak Menteri, Bapak Sandiaga Uno. Yeay! Dan sekarang posisinya lagi di Krishna Oleh-Oleh Balikpapan ya. Jadi kita langsung tanya aja sama beliau. Kira-kira Pak Menteri mohon izin untuk kesan-kesannya Bapak kenal sama Aji Cok kayak gimana sih Pak? Kesannya beliau ini orangnya inovatif, pantang menyerah, tekadnya kuat, dan selalu menampilkan produk-produk baru ya. Tadi saya nyoba kacangnya dan kacang Ajik, dan juga yang original ya. Ya susu enak banget semuanya. Jadi saya bilang kalau mau asik makan kacang Ajik. Wis mantap. Kalau mau asik makan kacang Ajik gitu ya. Saya sampaikan kepada masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif, ini Pak Ajik ini punya
UKM itu total ada 300-an lebih 365 dan menghidupi begitu banyak lapangan kerja. Jadi mohon didukung Krishna Oleh-oleh ini dan juga UKM yang tergabung bersama-sama Krishna Oleh-oleh, karena kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Dan kalau bukan sekarang Kapan lagi? Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Pak Menteri. Belum lengkap ke Bali kalau belum ke Krishna Oleh-oleh. Yeay! Mantap! Yeay!